Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Julian Abdul Aziz dengan NIM 211110242 dari program studi S1 Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Andri Tri Raharja, di mana tugas tersebut saya disuruh membuat dubbing video animasi. Ya, langsung saja, untuk mempersingkat waktu, silahkan cek dan lihat video yang saya buat. Pernah ngebayangin nggak apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua kemajuan ini nggak bakal pernah ada, dan yang lebih parah, kita mungkin akan masih terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang dan mengantarkan kita manusia. Nasibnya begitu berbeda dengan spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk, ilmu-ilmu yang ada sekarang hanya sedikit dari kita yang belajar dan merasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap kita akan berangkat dalam pertualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan itu berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari seluruh pelajar yang ada di sekolah kita sekarang. Inilah dia, filsafat. Filsafat itu singkatnya ada ilmu tentang cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gear yang bergerak di kepala kita, yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata itu. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya ada ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita mempelajari cara-cara berpikir ini dari para filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan di seluruh dunia. Tapi kita juga bisa mempelajari filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Pertanyaan-pertanyaan filosofi tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik melahirkan demokrasi dan Pancasila. Pertanyaan tentang cara menjalankan pertandingan yang adil melahirkan peraturan sepak bola. Hingga pertanyaan tentang bagaimana cara hidup baik dan benar melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah gunanya filsafat di dunia. Semua lahir dari pertanyaan, dan filsafat begitu penting untuk kita pelajarin karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai induk dari seluruh ilmu pengetahuan, filsafat punya sejarah yang begitu panjang. Di masa-masa awal peradaban nenek moyang kita mencoba menjawab pertanyaan besar. Dari sana banyak cara berpikir lahir, yang kemudian disebabkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi baru di zaman Yunani kuno, para filsuf hebat seperti Plato dan Aristoteles mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dari berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak berpisah karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan untuk jadi studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi perubahan besar lalu terjadi. Dunia masuk masa Renaissance, masa di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk menyatukan diri kembali, hubungan politik hingga ilmu pengetahuan, yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan masa setengahnya, mendorong terobosan cara berpikir di bagian bidang yang hingga hari ini melahirkan ilmu pengetahuan kita sekarang. Banyak anggapan belajar filsafat itu bikin kita tidak beragam dan agak gila. Padahal tidak begitu. Ada seorang ilmuwan cemerlang Indonesia bernama Al Makin, dan dia adalah ahli filsafat. Tapi meskipun belajar
filsafat saat kecil, dia justru besar di pesantren hingga ia besar di madrasah. Di sana teks-teks kuno Arab hingga Yunani ia lahap semasa sekolah, hingga akhirnya itulah yang membuat ia jatuh cinta dengan filsafat, selalu bertanya secara mendalam dan kritis. Kecintaan pada filsafat membawa Al makin berkelana jauh hingga ke Kanada dan Jerman. Atas kehebatannya ia pun dianggap menjadi guru besar, menyebarkan ilmu hingga ke negara Jerman, Singapura hingga Australia. Ia mengajarkan tentang filsafat, keragaman, dan pluralisme. Ia bilang filsafat bukanlah hal yang ilmu mengawang-awang. Keragaman adalah suatu kenyataan hingga warga Indonesia, dan ia menjadi hidup mengajarkan cara berpikir beragam lewat bertanya dan berdiskusi, bukan dengan peluru. Ada alasan kenapa gelar tertinggi dalam pendidikan dinamakan PhD. Karena untuk mengingat pada dunia sepintar-pintar seseorang di suatu bidang, untuk kesana ia pasti mempelajari filsafat sebagai pondasi ilmunya. Oleh karena itu, sekalipun filsafat jarang diajarkan di sekolah, bawalah semangat untuk terus berani bertanya. Beberapa orang mungkin akan jengkel dan bahkan memusuhi kalian. Pada akhirnya mereka pun menang, dan orang kagum akan rasa ingin tahu mereka. Makanya jika kalian ada orang-orang yang suka bertanya akan hal-hal besar dan mendalam, jangan takut untuk memulai pelajaran filsafat. Lalu bisa jadi profesional apa dengan filsafat di masa depan? Jika melihat sekarang contohnya bisa menjadi seperti para politikus hebat di Inggris dengan segala kemajuannya yang terkenal mereka dalam filsafat. Kalian pun bisa menjadi makin menjadi akademisi yang menyebarkan ilmu demi kebaikan. Tapi di luar dari itu, hal semua lewat seri Kok Bisa Explain ini, kalian pun harus belajar mengubah cara berpikir kalian tentang memilih jurusan dan profesi. Karena kenyataannya mempelajari suatu bidang atau jurusan itu jangan pernah terpaku pada bisa jadi apa profesi. Kenapa begitu? Karena pendidikan itu harus membangun diri kalian untuk siap menghadapi masa depan. Bukan hari ini. Satu hal yang pasti, profesi dan pekerjaan itu sepanjang zaman akan terus berubah. Saat sekolah mungkin bermimpi menjadi pilot itu sangat keren, tapi kalian akan lulus dan hidup di masa depan di mana mungkin profesi pilot sudah tidak ada lagi, dan banyak profesi hari ini yang beberapa tahun lalu bahkan belum ada sama sekali. Makanya kebanyakan orang tua dan teman akan menyarankan kalian untuk memilih bidang ilmu yang profesi yang jelas. Tapi ingat, itu untuk hari ini, bukan masa depan. Maka solusinya adalah ingat bahwa pendidikan semua pelajaran itu adalah semacam senjata yang akan kalian gunakan untuk bertahan di masa depan. Apapun profesi yang akan lahir dibutuhkan di masa depan dengan modal senjata kalian. Kalian harus mampu beradaptasi. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang hebat lulusan filsafat ini. Karena fakta pahit di dunia hari ini mungkin takkan lagi membutuhkan banyak profesi filsuf tapi dengan modal senjata filsafat yang mereka pelajari, mereka beradaptasi dan ke profesi lain yang dibutuhkan dunia hari ini. Jadi jangan pernah membatasi diri kalian bisa jadi apa hanya karena jurusan atau bidang yang kalian pilih. Justru jadikanlah jurusan atau bidang yang kalian pilih menjadi modal senjata untuk kalian bisa beradaptasi jadi apa saja di masa depan. Karena sekali lagi, ingatlah, terlepas dari semua ilmu pengetahuan dan dilahirkan filsafat, tujuan besar dari filsafat sendiri sebenarnya adalah pada arti balik namanya, philo dan sophie. Sudah terlalu banyak orang pintar di dunia ini, namun ingat banyak juga dari mereka yang menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak baik. Dengan memegang filsafat, yang kalian tuju adalah bidang membuka diri dengan lebih banyak cara berpikir, dan ujungnya tak hanya menjadi orang pintar, tapi juga membuat kita bisa menjalani hidup lebih baik dan lebih baik. Itulah dia filsafat, sang induk dari ilmu pengetahuan. Rasa ingin tahu manusia akan pertanyaan besar di hidup dari dunia, yang dari pertanyaan kemudian melahirkan logika yang menjadi matematika, sebuah alat untuk mengukur suatu hal alam semesta, yang itu kemudian menjadi menginspirasi lahirnya metode sains, mencari tahu kebenaran melalui bukti tentang asal-usul alam semesta hingga bagaimana ia bekerja. Tapi tak berhenti di semesta saja. Sains kemudian juga digunakan untuk mencoba mengerti kompleksnya makhluk hidup, termasuk kita manusia. Bagaimana tubuh dan otak seorang manusia bisa bekerja termasuk juga berkembang.
hingga bagaimana jutaan manusia yang punya otak masing-masing berinteraksi satu sama lain membentuk masyarakat. Lalu di tahap hingga sejauh ini sains menembus wilayah baru. Tetapi seperti ilmu fisika yang bisa memprediksi sebuah bola akan jatuh di mana, sang sulit untuk memprediksi manusia dan masyarakat. Tapi justru di ilmu sosial lah yang metode sains objektif juga dikombinasikan dengan penjelasan terhadap manusia yang begitu subjektif. Tapi semasa kita ke ujung, ada wilayah di mana subjektivitas manusia selalu berkuasa. Di sini keindahan, perasaan, dan makna mengisi hidup kita, menciptakan suatu yang menembus batas imajinasi, yang dimana seiring inspirasi berasal dari mencoba dan pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan dunia yang sangat mirip dengan wilayah di mana kita semua mengembalikan kita ke awal, yaitu filsafat dan pertanyaannya. Inilah dia ilmu pengetahuan kita, dan bersiaplah pada ebos. Setelah kita akan berkenalan kembali dengan ilmu merupakan rahasia alam semesta, sebuah bahan yang mengatur semua yang terjadi di dunia.